Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Syarif Khalili, dan kepada sahabat-sahabat yang berbahagia. Di sini perkenalkan, nama saya Mas Ulung dari Prodi PAI. Di sini kami akan menyampaikan suatu pelajaran mengenai ajaran 4 kebenaran mulia dan 8 jalan pelepasan dalam agama Buddha. Sebelum kami menceritakan tentang 4 kebenaran mulia, terlebih dahulu kami akan menceritakan sejarah dari agama Buddha. Agama Buddha atau yang dikenal dengan Buddhisme adalah sebuah agama berpaham non-teisme atau filsafat yang berasal dari bagian timur benua India dan berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Penyebaran agama Buddha di India dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Agama Buddha juga meliputi beragam ilmu, nilai, tradisi, filosofi, keyakinan dan kepercayaan, meditasi, dan praktek spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran-ajaran awal yang dikaitkan dengan Buddha dan menghasilkan filsafat yang ditafsirkan. Agama Buddha lahir di India kuno sebagai suatu tradisi Sramana sekitar antara abad ke-6 dan 4 Masehi, menyebar ke sebagian besar Asia. Buddha dikenal oleh para umat Buddha sebagai seorang sang maha guru agung yang telah sadar atau tercerahkan, yang membagikan wawasannya untuk membantu makhluk hidup mengakhiri penderitaan mereka dengan melenyapkan ketidaktahuan atau kebodohan atau kegelapan batin atau yang disebut dengan moha, atau keserakahan yang disebut loba, dan kebencian atau kemarahan. Berakhirnya atau padamnya moha, loba, dan dosa disebut dengan nibbana. Untuk mencapai nibbana, seorang melakukan perbuatan benar, tidak melakukan perbuatan salah, mempraktekkan meditasi untuk menjaga pikiran agar selalu pada kondisi yang baik atau murni dan mampu memahami fenomena batin dan jasmani. Dua aliran utama Buddhisme yang masih ada, yang diakui secara umum oleh para ahli adalah Theravada atau aliran para sesepuh dan Mahayana atau kendaraan agung. Dalam Buddhisme Theravada, tujuan utamanya adalah pencapaian kebahagiaan tertinggi nibbana yang dicapai dengan mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 atau yang juga dikenal sebagai jalan tengah, sehingga melepaskan diri dari apa yang dinamakan sebagai siklus penderitaan dan kelahiran kembali. Buddhisme Mahayana sebaliknya beraspirasi untuk mencapai kebuddhaan melalui jalan bodhisattva, suatu keadaan di mana seseorang tetap berada dalam siklus untuk membantu makhluk lainnya mencapai pencerahan. Secara historis, akar Buddhisme terletak pada pemikiran religius dari India kuno selama paruh kedua dari milenium pertama sebelum Masehi. Pada masa tersebut merupakan sebuah periode
pergolakan sosial dan keagamaan dikarenakan ketidakpuasan yang signifikan terhadap pengorbanan dan ritual-ritual dari Brahmanisme Weda. Tantangan muncul dari berbagai kelompok keagamaan asketis dan filosofis baru yang memungkiri tradisi Brahmanis dan menolak otoritas Weda dan para Brahmana. Kelompok-kelompok ini yang anggotanya dikenal sebagai Sramana merupakan kelanjutan dari sebuah untaian pemikiran India yang bersifat non-Weda yang terpisah dari Brahmanisme Indo-Arya. Para ahli memiliki alasan untuk percaya bahwa ide-ide seperti samsara, karma, atau dalam hal pengaruh moralitas terhadap kelahiran kembali dan moksa berasal dari Sramana dan kemudian diadopsi oleh agama ortodok. Empat kebenaran mulia. Ajaran dasar Buddhisme dikenal sebagai empat kebenaran mulia atau empat kebenaran Arya yang merupakan aspek yang sangat penting dari ajaran Buddha. Sang Buddha telah berkata bahwa karena kita tidak memahami empat kebenaran Arya, maka kita terus-menerus mengitari siklus kelahiran dan kematian. Pada ceramah pertama Sang Buddha yang ia sampaikan kepada 5 orang bhikkhu di Taman Rusa di Sarnath adalah mengenai empat kebenaran Arya dan jalan Arya berluas 8. Empat kebenaran Arya tersebut adalah kebenaran Arya tentang dukkha. Pada umumnya dukkha dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penderitaan, ketidakpuasan, beban. Dukkha menjelaskan bahwa ada 5 kemelekatan kepada dunia yang merupakan penderitaan. Kelima hal itu adalah kelahiran, umur tua, sakit, mati, disatukan dengan yang tidak dikasihi, dan tidak mencapai yang diinginkan. Guru Buddha bersabda, sekarang, para biksu, kebenaran Arya tentang dukkha, yaitu kelahiran adalah dukkha, usia tua adalah dukkha, penyakit adalah dukkha, kematian adalah dukkha, putus asa adalah dukkha, berkumpul dengan yang tidak disenangi adalah dukkha, tidak memperoleh apa yang diingini adalah dukkha. Singkatnya, 5 kelompok kemelekatan merupakan dukkha. Yang kedua yaitu kebenaran Arya tentang asal mula dukkha. Yang ketiga yaitu kebenaran Arya tentang terhentinya dukkha. Yang keempat adalah kebenaran Arya tentang jalan yang menuju terhentinya dukkha. Sedangkan jalan mulia berunsur 8, Guru Buddha mengajarkan 4 kebenaran Arya kepada 5 bhikkhu pertama, yang di dalamnya terdapat jalan yang menuju terhentinya dukkha. Jalan itu disebut dengan jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 yang pertama yaitu pengertian benar, atau yang disebut dengan samaditi. Yang kedua yaitu pikiran benar. Yang ketiga yaitu ucapan benar. Yang keempat yaitu perbuatan benar. Yang kelima yaitu penghidupan benar. Yang keenam yaitu usaha benar. Yang ketujuh yaitu perhatian benar. Dan yang kedelapan adalah konsentrasi benar.
Pengertian dari pengertian benar yang pertama, yaitu pemahaman benar adalah pengetahuan yang disertai dengan penembusan terhadap 4 kebenaran mulia. Yang kedua yaitu pikiran benar adalah pikiran yang bebas dari nafsu keduniawian, bebas dari kebencian, dan bebas dari kekejaman. Yang ketiga yaitu ucapan benar berusaha menahan diri dari berbohong, menfitnah, berucap kasar. Yang keempat yaitu perbuatan benar, berusaha menahan diri dari pembunuhan, pencurian, perbuatan yang tidak benar. Yang kelima yaitu penghidupan benar, menghindari diri dari permata pencarian yang menyebabkan kerugian atau penderitaan makhluk lain. Yang keenam yaitu usaha benar, dapat diwujudkan dalam 4 bentuk tindakan, yaitu berusaha mencegah munculnya kejahatan baru, berusaha menghancurkan kejahatan yang sudah ada, berusaha mengembangkan kebaikan yang belum muncul, berusaha memajukan kebaikan yang telah ada. Yang ketujuh yaitu perhatian benar terhadap badan jasmani, perhatian penuh terhadap perasaan, perhatian penuh terhadap pikiran, terhadap mental batin. Yang kedelapan yaitu konsentrasi